yang sudah kami siapkan. Karena percuma saja kita menjalankan sebuah rencana, akan tetapi dari pihak mereka sedikit pun tidak ada yang mengalihkan. Karena kuncinya di sini adalah Ganang. Jika Ganang bisa mengalihkan dari pihak Luspita, tentunya mereka akan kehilangan fokus untuk menjaga Putri Gandini. Sehingga di saat seperti itu, rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya mohon maaf Tuan, kalau hanya sekedar menyelamatkan seseorang yang sedang disandra oleh musuh, apabila musuh itu hanya perempuan, saya rasa kemampuan saya cukup bisa untuk menolong makhluk tersebut ataupun Gandini yang engkau sebutkan. Memang kelihatannya sangat mudah, akan tetapi di sekeliling itu disertai sihir-sihir yang sangat kuat. Tidak hanya mengandalkan sebuah kecepatan ataupun anak panah yang melesat kepada tali yang mengikat pada Gandini. Karena di sini posisinya Gandini itu diikat dan di bawahnya adalah bara api yang sangat membara. Dan pada saat nantinya sahabat saya melontarkan anak panah itu, sebisa mungkin kau harus mengikuti kecepatan anak panah sehingga Gandini tidak jatuh ke dalam bara api yang sangat membara itu. Di sisi lain, kami dan para sahabat yang lainnya melakukan hal agar sihir yang mengelilingi tempat itu bisa terbuka dan tidak diketahui oleh pihak mereka. Berarti memang ini membutuhkan kerjasama yang sangat kuat. Benar sekali. Maka dari itu, tanpa pengalihan dari Ganang, rencana yang sudah kami siapkan itu akan sia-sia. Tentunya jika mereka tidak dialihkan sedikit pun, mereka akan sangat kuat menjaga sihir dan memperkuat perlindungan yang sudah mereka buat. Tapi permasalahan di sini, kita belum mengetahui keberadaan Ganang itu di mana. Berarti tugas kita di sini adalah mencari keberadaan Ganang. Benar. Sebelumnya minta maaf Patih, Tuan Hilal. Silakan. Tadi Tuan Hilal bilang habis bertemu dengan Kartomi dan Kartomi membayar hutang kepada Tuan Hilal. Benar. Dia memang ada sangkut paut hutang kepada saya dengan jumlah yang cukup banyak. Dan Tapi dia membayarnya bahkan dilebihkan. Tapi sebelum kejadian Mas Ganang Hilal, kami semua bertemu dengan Kartomi dan Kartomi pun bilang dia tidak mempunyai apa-apa. Lalu dari mana Kartomi mendapatkan uang itu untuk membayar hutangnya kepada Tuan Hilal? Mungkin ini kita akan bahas nanti saja. Jadi apa rencana yang harus kita jalankan untuk saat ini? Paling saya akan menanyakan kepada para sahabat yang lainnya, apakah dari salah satu sahabat saya berusaha mengambil Ganang untuk melindunginya ataupun tidak. Dan untuk kalian, sebisa mungkin carilah di sekeliling hutan ini. Baik, carilah informasi mengenai keberadaan Ganang. Jika memang benar Ganang dibawa oleh makhluk yang mengikuti sayembara itu, cepat-cepatlah kabari saya. Dan tentunya jika para sahabat yang lain tidak mengetahui keberadaan Ganang, saya akan berusaha menyelinap masuk ke pertahanan musuh, apakah Ganang ada di sana ataupun tidak. Baiklah. Untuk itu nanti saya akan mencoba mencari Ganang sebisa dan semaksimal saya. Baiklah. Mohon maaf, saya harus pergi terlebih dahulu. Baik, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar manusia. Memang ketika Waalaikumsalam. Ketika kita kocar-kacir atas kehilangnya Mas Ganang, Kartomi mendatangi saya. Sebenarnya dia memanggil dari jauh, lalu saya mendekatinya dan dia mengatakan, "Hilal,
saya akan membayar hutang saya yang kepadamu. Jumlahnya memang cukup banyak, tetapi entah dari mana uang yang dia dapatkan, dia membayarnya kepada saya dan bahkan dilebihkan. Mohon maaf Tuan, tadi Tuan Hilal menyebutkan Kartomi melunasi hutang Tuan. Iya. Kan Serius ini Tuan? Iya benar. Bahkan saya dibayar dilebihkan. Mohon maaf Tuan, karena setahu saya ya, kemarin kan sebelum kita bertemu dengan Tuan Hilal, kita itu berbincang panjang dengan Kartomi. Kartomi itu tidak memiliki apa-apa, dan Kartomi itu malah yang bertujuan untuk meminjam kitab yang Tuan pegang. Kitab apa itu namanya sih? Ya, kitab yang saya pegang. Iya, meminjam kitab itu. Terus untuk belajar ajian yang di kitab itu untuk menghilangkan sedikit ingatan mengenai makhluk yang dia hutang gitu loh Tuan. Memang ada di dalam kitab yang saya pegang ini ajian untuk melupakan seseorang yang dihutangi agar lupa akan hutang-hutang itu. Tetapi memang benar tadi si Kartomi mendatangi saya dan membayar saya bahkan dengan kepeng emas. Jumlahnya sangat banyak. tuh. Nih. Tapi seperti ini Tuan. Berarti sampai detik ini Tuan belum mengetahui keberadaan Ganang. Saya malah tidak mengetahui. Ya ketika Ganang disambar oleh suatu makhluk dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu saya kocar-kacirkan bersama kalian. Kartomi dik. Kartomi kan juga memiliki pernah mempelajari ajian itu kan? Iya, memang pernah mempelajari ajian itu, tetapi saya rasa si Kartomi tidak menguasainya. Mohon maaf Tuan. Jadi seperti ini ceritanya. Silakan. Sebelumnya awal pertemuan kami dengan Kartomi itu adalah Kartomi mengikuti sebuah sayembara untuk memenggal kepala Mas Ganang, untuk dijadikan bahan sayembara dan serahkan kepada pihak musuh yang sedang kita hadapi, sehingga Kartomi itu mendapatkan 1000 kepeng emas untuk melunasi Masih hutang-hutangnya. hutang-hutangnya. Apa termasuk hutang kepada saya itu? Benar. Itu awal pertemuan kami dengan Kartomi itu karena itu. Tapi bagaimana mungkin Kartomi dengan Ganang ini sahabat lama? Iya, pada waktu perbincangan itu pun Kartomi mengatakan hal itu. Ya memang kau hebat Nang. Kau itu bisa lolos dari ribuan makhluk yang sedang mengincarmu. Tapi kau tidak bisa lolos dari saya. Karena saya itu adalah temanmu, jadi saya mengetahui keberadaanmu. Itu yang pertama kali disebutkan Kartomi. Jagun ya? Iya itu. Jangan-jangan Ganang bilang dibawa Kartomi diserahkan ke sana. Itu kecurigaan saya Tuhan. Coba kalau Dipanggil. Tuhan kan tadi baru ketemu ini barusan apa kemarin? Barusan. Coba panggil aja Tuhan. Bisa atau tidak Tuhan? Baiklah sebentar. Kalau bisa ya benar, kalau tidak ya Apa kau siap? siap-siap Tuhan. Kartomi, datanglah. Siap-siap manusia. Oke. Sebentar. Ada yang aneh. Energinya dekat. Sebentar, saya akan telepon lebih keras lagi. Baik Tuhan. Tommy, kemarilah. Datanglah. Ada yang ingin saya tanyakan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh sekali. Gak ada apa-apa Tuhan. Saya merasakan energinya. Tetapi seolah-olah Kartomi itu menolak panggilan saya. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti ini.
ini sangat makin curiga Tuan. Bahwasanya Kartomi yang melakukan ini Tuan. Jadi Mohon tidak maaf mau nih, Tuan. ke sini. Pokoknya saya memerintah Tuan, apakah kami boleh meminta bantuan kepada Tuan? Jika Tuan memang benar-benar merasakan keberadaan Kartomi, bisakah Tuan temui Kartomi terlebih dahulu, bicarakan secara baik-baik? Gimana Tuan? Kita berusaha mencari Mas Ganang di sekeliling sini. Nanti Bisa. jika ada sesuatu kabar apapun, bisa Tuan datangi kita dan sampaikan apa kabarnya Tuan. Baiklah, saya akan